Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke season 2, yaitu kita akan mendalami langgam atau irama atau maqam bayyati. Dimana yang season 1 itu baru belajar dasar, tentu kita merasa kesulitan untuk membaca surat-surat panjang, mengikuti irama para syekh dan sebagainya. Dan tentu para syekh juga tidak hanya menggunakan irama atau langgam bayyati saja. Memang ada beberapa syekh yang sering menggunakan irama atau langgam bayyati, seperti misalkan Syekh Misyari Rasyid, Syekh Muhammad Toha Junaid, ya. Kemudian ada lagi sekarang Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Syekh Bandar Balilah, kemudian Syekh Hani Arifai itu juga sering menggunakan langgam bayyati. Nah, langgam bayyati ini ada dua model, ada bayyati kurdi yang sering dipakai Syekh Misyari, dan juga ada bayyati biasa atau bayyati asli yang sering dipakai Syekh Bandar Balilah, ya. Ini saya contohkan dulu. Contoh ketika Syekh Misyari Rasyid menggunakan langgam atau maqam bayyati kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu salah satu contohnya. Kemudian Syekh Muhammad Toha Junaid, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh dua syekh yang membawakan irama yang sama tapi terdengar berbeda. Kenapa berbeda? Karena karakter suara orang itu tidak sama. Apalagi Syekh M. Toha Junaid itu waktu itu masih kecil suaranya, jadi kita bisa mengikuti langgamnya tetapi tidak bisa ngikutin suaranya, terlalu tinggi bagi kita suaranya. Makanya yang kita pelajari adalah langgamnya, bukan suaranya. Kemudian ada lagi yang menggunakan bayyati, contohnya Syekh Hani Arifai. Dengan ciri khas beliau yang membawakan lagu apapun, beliau selalu nadanya itu sedih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh. Kemudian ada lagi Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih gitu. Kemudian ada lagi yang populer menggunakan bayati asli, bukan kurdi, yaitu Syekh Bandar Balila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru bayati saja sudah banyak banget. Dan ini yang saya keluarin baru sedikit, belum nanti versi Banjaka banyak banget, Pak. Itu ya. Makanya yang kita pelajari apa? Lebih nyaman itu kita pelajari langgamnya, iramanya yang kita perdalam. Kalau kita ngikutin Syekh, ya resikonya seperti itu. Baru bayati saja sudah macam-macam. Tiap Syekh warna suaranya berbeda. Beliau membawakan iramanya selalu membawakan ciri khas sendiri. Tentu ya kita tetap berkiblat kepada para Syekh untuk belajar irama. Nah, akan lebih nyaman, lebih enak kalau kita ini tahu iramanya. Sehingga kita akan mudah untuk belajar. Kemudian kita bisa mengeluarkan ciri khas sendiri. Nggak mungkin kan kita ngikutin suara Syekh Abdurrahman Al-Ausi, suara beliau begitu melengking, ya saya sendiri nggak cocok. Tapi kita bisa ngambil iramanya, disesuaikan, jangan dipaksakan. Pengen ngikutin Syekh Abdurrahman As-Sudais misalkan, suaranya tinggi sekali, sementara suara kita tipenya suara yang ngebas, itu sulit. Makanya yang kita pelajari adalah iramanya. Nah, kali ini kita akan memperdalam langgam bayati kurdi ya. Orang-orang sering menyebut kurdi, tapi saya masukkan ke bayati karena irama kurdi ini saya lihat identik ke irama bayati. Cuman ini versinya itu versi kurdi. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan di season kedua ini irama atau langgam bayati kurdi. Tentu kita mengingat dulu dasarnya. Kita belajar dulu, pernah belajar di season pertama, yaitu kita belajar ada langgam naik, datar, turun. Dan ini banyak pertanyaan, kenapa Ustadz pas dimasukkan ke surat-surat panjang kita kesulitan? Memang belum waktunya. Untuk surat-surat panjang tentu kita masuk ke season kedua. Season 1 naik, datar, turun itu lebih mudah ketika diterapkan ke surat-surat pendek. Tapi lebih baik kita ulang dulu yang naik, datar, turun untuk mengingat supaya nanti kita mudah. Karena tetap yang dasarnya harus kita hafalkan. Saya ulang dulu dari rumus ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, kita harus tahu mana naik, mana datar, mana turun, itu yang paling utama. Makanya rumusnya seperti itu. Saya coba dulu di surat Al-Fatihah, kita mengulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz sama basmalah turun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dari dasar dulu. Ya, mudah-mudahan masih ingat Pak ya. Insya Allah masih ingat. Baik, dari dasar kita coba dulu, diikutin dulu. Ingat ta'awudz sama basmalah ujungnya turun. Kita perhatikan ujung dulu ya, ujung yang kita fokuskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, ujung surat atau akhir surat kita gunakan nada turun ya, meskipun baru turun, meskipun baru naik, kita tetap turun, itu rumusnya. Ya, silakan dicoba dulu Pak, bareng-bareng nih. Silakan, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dicoba dulu satu-satu untuk mengulang. Silakan Pak Fajar dulu. Abu Fawas. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bagus. Silakan Abu Salman ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم masih turun. الرحمن الرحيم الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مستقيم Nah gitu segitu. مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya ini dasar ya, masih dasar, jadi naik datar turun. Dan ini kalau dipakai untuk surat-surat pendek mungkin sangat mudah Pak ya. Dan nggak monoton karena sudah ada 3 nada. Kenapa kita monoton? Karena biasanya 1 nada. Kalau kita ngaji zaman dulu kan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja nadanya 1. Makanya terdengar monoton. Nah, dengan belajar naik datar turun itu sudah tertolong, sudah tidak monoton. Cuman ketika diterapkan ke surat-surat panjang, itu yang jadi masalah. Kita berpikir wakofnya di mana, terus memikirkan lagi bacaannya, memikirkan lagi tajwidnya, panjang pendeknya, ditambah beban yaitu naik datar turun harus berurutan misalkan. Nah, itulah kesulitan kita akan bertambah. Makanya di season kedua ini ya, kita akan pendalaman di antara materinya adalah pertama yaitu mengacak nada. Tujuannya apa? Supaya kita ini benar-benar hafal dulu nadanya. Kapan naik, kapan datar, kapan turun. Jadi kita hafal dulu. Kemudian kita baru mengacak nada. Supaya apa? Supaya kita tidak terbebani dengan irama. Karena bukan bacaan yang mengikuti irama, tetapi irama yang mengikuti bacaan. Bacaan tetap diutamakan. Makanya supaya kita enjoy, irama tidak harus berurutan naik, datar, turun. Makanya materi kita yang pertama yaitu mengacak nada. Yang tadinya pas di nada dasar kita kan pusing nih. Barusan saya itu naik apa datar apa turun nih. Sekarang saya apa nih? Bingung. Pusing akhirnya kan. Makanya di season kedua ini kita mengacak nada. Jadi sudah nggak berpikir lagi. Wah, terserahlah ujungnya mau nada apa saja itu boleh. Sekarang saya contoh, saya coba acak. Tentu tahu sama basmalah, saya gunakan turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh yang saya acak. Jadi yang alhamdulillahirabbil alamin biasanya kita naik, tapi tadi saya gunakan datar. Kemudian pas ar-rahmanir-rahim itu turun, maliki yaumiddin naik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in datar lagi, ihdinas siratal mustaqim turun. Kemudian terakhir tentu turun. Itu contoh acak nada yang saya bikin, yang saya pakai. Nah, nanti teman-teman juga bisa latihan mengacak sendiri, entah diturunkan dulu dan sebagainya. Kemudian setelah kita belajar mengacak nada, nanti kita belajar menggabungkan nada. Bagaimana supaya kita ini bisa depannya nada naik, tahu-tahu ujungnya ternyata datar. Nah, itu namanya penggabungan nada. Kemudian ada juga depannya naik, ujungnya turun, depannya naik, ujungnya naik, itu sudah biasa. Nah, ini mudah sekali dipraktekkan di surat-surat panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, itu depannya naik. Nada yang pertama kan seperti itu depannya, tapi ujungnya a'anzartahum datar, ya. Atau pengen digabung tiga-tiganya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ketiga-tiganya kita gabungkan supaya tidak monoton. Kalau kita satu nada itu bisa monoton karena suratnya panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita menghindari yang seperti itu. Makanya materi berikutnya nanti adalah menggabungkan nada. Kemudian materi berikutnya yaitu kita akan mempelajari model-model depan nada. Nah, ini juga sangat penting karena kita ini sering bosan ya, meskipun sudah diacak, sudah digabungkan, tapi kalau depannya selalu begitu lagi-lagi innalladzi khatamallahu terus wa minan nas, kita akan bosan. Makanya di sini akan divariasi nanti. Kita belajar modelnya. Ya, di antaranya kalau biasanya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya, kita akan agak dimodifikasi dikit. Innalladzi, nah itu depannya sudah beda. Innalladzi, nah itu sudah beda lagi, dan itu nanti ada beberapa model yang akan kita pelajari. Kemudian kita akan mempelajari nada setengah. Ini yang biasa dipraktekkan oleh para syekh. Nada setengah itu nada yang terdengar fales tapi bagus, ya. Karena falesnya diatur, fales disengaja itu bagus. Tapi kalau fales alami itu didengerin kadang nggak enak. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu terdengar fales tapi akan lebih indah. Dan nada setengah itu nanti digunakan untuk turun, nanti digunakan untuk naik dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mempelajari nada tinggi. Selain nada tinggi juga kita akan mempelajari nada rendah yang sering dicontohkan oleh Syekh M. Toha Junaid, yaitu ada nada tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu tinggi. Artinya tinggi itu apa? Yaitu nada di atas naik. Kalau biasanya naik,
tinggi, itu di atasnya. Kemudian nanti ada nada bawah, ya. Nada yang ketiga turun, bawah, ya. Nada apa? Rendah, ya, atau nada ke bawah, itu di bawah turun. Cuman dua nada ini sangat jarang sekali dipakai oleh para syekh. Seperti Syekh Misari juga saya lihat di surat An-Naba itu ada nada bawah, satu surat itu cuman sekali dipakai. Tapi tentu harus kita pelajari juga karena itu pentingnya supaya kita tidak monoton. Ya, demikian mungkin untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu di episode yang akan datang. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.